Kisah akan dimulai di sebuah kota, yaitu Odessa, di Ukraina. Terlihat sekelompok orang bersenjata yang saat itu sedang melakukan pencurian di sebuah lab milik Ukraina. Tak hanya membawa benda misterius, sekelompok perampok itu juga menghabisi semua para ilmuwan yang ada di sana. Lalu berselang 2 hari setelah kejadian itu, dari Inggris, kita akan diperkenalkan pada seorang pria, yang berjalan seperti mayat hidup, yang bernama Nathan. Ia adalah seorang agen rahasia swasta. Minggu pagi itu, ia sengaja diundang oleh seseorang dari Departemen Pemerintahan Inggris, yang bernama Nathan, dengan tujuannya agar Nathan mempelajari isi rekaman CCTV yang menunjukkan aksi perampokan di Odessa 2 hari lalu. Saat itu, Nathan meminta agar Nathan bisa mengambil kembali benda misterius yang bernama The Handle, yang mana, menurut Nathan benda itu sangat mahal dan bernilai sekitar $10 miliar. Tak hanya itu, ia juga meminta agar Nathan bisa menyelesaikan misi ini dengan baik, dan segera menemukan penjual dan pembelinya. Karena Nathan merasa hanya agen swasta yang gak resmi, saat itu ia menyarankan, agar tugas itu dikasih ke bagian intelijen resmi aja. Namun bagi Nathan, hanya Nathanlah yang mampu menjalankan operasi senyap yang menurutnya sangat rapi, karena, ia menginginkan operasi yang tidak menimbulkan korban jiwa lagi. I need a creative, cunning, and unconventional vision to retrieve. Saat itu, Nathan pun menyodorkan seorang pria agen bayaran swasta yang akan menjadi rekan timnya, namun bagi Nathan demi memangkas dana operasional. Ia menyarankan agar ia tidak bekerja sama dengan pria tersebut. Karena bagi dia, pria itu terlalu mahal. Alias belum kerja aja udah banyak mintanya. Can't fly unless there's a private jet because of claustrophobia. Lalu, lanjut ke Maroko, Afrika Utara, sampailah Nathan bertemu dengan si pria yang dimaksud, bernama Orson Fortune yang saat itu sedang berlibur. Tanpa membuang waktu, Nathan pun mengajaknya bekerja sama untuk menyelesaikan misi ini dengan imbalan besar dari pemerintah Inggris. Ia berjanji akan memberinya bonus, kancut baru, cewek-cewek cantik, jet pribadi, anggur keluaran terbaru, iPhone keluaran terbaru serta berbagai fasilitas mewah lainnya. Sehingga mendengar itu, Orson pun menyetujuinya dengan perjanjian bayaran tertinggi. Setelah Orson, mereka pun menuju ke Spanyol, mengajak seorang wanita Amerika untuk bergabung, bernama Sarah Fidel. Ini orangnya, Sarah akan menggantikan posisi rekan lamanya yang membelot, kesaingan mereka, bernama John. Sedangkan Sarah sendiri adalah bekas anak buah Mike, yaitu saingan dari mereka. Sarah sendiri memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem komputer, yang berhubungan dengan internet, seperti Microsoft Word, Excel, ngetik story, IG, Facebook, TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Sementara pria ini, bernama JJ Davis, ia akan menjadi rekan Orson di lapangan dengan kemampuan komunikasi, mengemudi, membungkus, dan menamparkan apa saja yang bisa ditampar. Sampailah waktunya, saat di Bandara Madrid, mereka pun memulai aksinya dengan merebut data driver yang berada dalam tas milik seorang kurir pria tua yang bernama Baker Donald. Namun saat itu, ada sesuatu yang tak diduga, di mana mereka mengetahui jika Mike dan timnya pun berada di sana yang memiliki misi yang sama untuk merebut artefak itu dari pria tua tersebut. Sedikit penjelasan lagi untuk meluruskan situasi, Mike itu sama dengan mereka, yaitu agen bayaran swasta juga. Nah, Nathan yang mengetahui keberadaan Mike pun memastikan pada Nathan, bahwa dia tidak sedang mempekerjakan Mike dan timnya untuk bersaing dengan mereka. But thanks for the heads up. What? What's wrong with it? Don't know. Dengan penuh ketelitian serta kesabaran mereka pun berhasil mendapatkan si pria tua, serta isi dari kopernya itu. Namun saat dalam perjalanan Mike dan anak buahnya pun berhasil menghentikan mereka. Beruntung, saat itu Sarah berhasil mengcopy semua isi dari driver tersebut sebelum Mike dan timnya pergi membawa driver tersebut. Sementara, Baker yang jadi perantara untuk mengantar koper itu pun tewas akibat serangan jantung. Namun beruntung, sebelum tewas ia memberi informasi pada mereka kemana ia akan menghantar koper tersebut. Lalu di sore hari, karena mereka yang tidak mengenali Baker yang menjadi perantara koper tersebut,
Nathan pun menyamar sebagai baker untuk mengantar koper tersebut, sehingga saat itu, Sarah pun berhasil untuk mengidentifikasi kedua pria tersebut yang ternyata bernama Ben Harris, yang saat itu diketahui bekerja sebagai pengacara kriminal Greg Simmons, seorang miliarder dan pemasok senjata ke teroris di seluruh dunia. He's coming back as Ben Harris. Ben Harris. Sehingga, saat itulah Sarah mengetahui tujuan mereka selanjutnya ke sebuah kota di Prancis yaitu Cannes, untuk menghadiri pesta penggalangan dana yang dilakukan oleh Greg Simmons. Namun saat dalam perjalanan, diam-diam Sarah telah mengubah rute mereka menuju ke LA, untuk menjemput seorang aktor terkenal bernama Danny Francisco. Danny Francisco ini seorang aktor terkenal saat itu, dan ia juga aktor idola Greg Simmons, sehingga mereka akan memanfaatkan Danny sebagai umpan agar mereka bisa menyadap ponsel milik Greg Simmons. Setelah bertemu Danny, yang awalnya menolak, Danny pun terpaksa menyetujui ajakan kerjasama itu, karena mereka telah menyimpan video mesum perselingkuhan Danny dengan saudari iparnya sendiri. Tibalah waktunya, mereka akan menghadiri pesta penggalangan dana milik Greg Simmons di sebuah kapal, di pantai Cannes, yang mana, Sarah menyamar sebagai pacarnya, dan Orson sebagai manajer bisnisnya. Melihat Danny Francisco berada di sana, Greg pun merasa bangga sehingga saat itu ia mengajaknya untuk berbincang-bincang, dan mengenalkan Danny pada kedua donatur di acara tersebut, yang bernama Trent dan Arnold. Mereka adalah taipan miliarder yang menimbun emas pada saat itu. Di saat yang sama juga, Sarah meminta izin ke toilet, sehingga ia berkesempatan untuk menjalankan aksinya, yaitu menyadap sebuah ruangan pribadi Greg Simmons, di kapal itu. Sementara, Orson yang mengetahui bahwa anak buah Mike juga berada di sana, ia pun segera menyingkirkannya. Saat berbincang dengan Sarah, Greg tampaknya mulai tertarik padanya, dan ia pun mencoba untuk merayunya. Namun, saat itu Sarah mencoba untuk tetap tenang, dan memainkan perannya. Lalu dari tempat lain, Nathan meminta bantuan Nathan, untuk mencari informasi Mike bekerja untuk negara mana. Nathan juga menginformasikan perkembangan tugas mereka pada Nathan, jika mereka meyakini bahwa Greg Simmons bekerja hanya sebagai perantara, untuk benda misterius tersebut. Dari aksinya itu, mereka pun mendapat petunjuk, ke seorang pria Ukraina, bernama Alex. Karena menurut Orson orang Ukraina itu pasti terlibat, sehingga mereka akan menjalankan aksinya untuk menyadap si pria tersebut. I can get inside the Ukrainians. Untuk meretas komputer milik Alex, Sarah menyarankan agar prosesnya dilakukan secara langsung, yang artinya mereka harus menyusup masuk dan menginstal langsung pakai driver USB di komputer milik Alex. Quickest way is to physically install software on their computers. Orson pun mulai memainkan aksinya akan membius mereka dengan gas obat tidur, melalui saluran AC, sehingga Orson pun dengan leluasa menjalankan tugasnya, yang tak hanya menginstal, ia pun sengaja untuk mencuri barang berharga milik mereka demi menutupi motif dari aksinya, agar terkesan sebuah pencurian. Setelah berhasil, Sarah meminta agar Orson keluar melalui pintu belakang karena saat itu diketahui ada dua penjaga yang masih berpatroli. Namun, karena rumah yang begitu megah, Orson pun salah memilih pintu, sehingga kedua penjaga Alex menemukannya. Setelah berhasil menyadap laptop milik orang Ukraina itu, mereka pun menyadap ponsel milik Greg, yang saat itu sedang menerima telepon dari Trent dan Arnold. Namun, dalam sela-sela pembicaraan mereka Greg pun mendapat telepon dari seseorang yang bernama Kasim dari Turki. Ia menginformasikan pada Greg, bahwa Alex telah dirampok, yang ternyata saat itu pengawal dari Alex sempat melihat wajah Orson. Walau kita lihat, Orson saat itu mampu melumpuhkan kedua pengawalnya tanpa membunuh. Tak hanya itu, dari percakapan mereka, dan berkat kecerdasan Sarah, mereka juga menemukan sebuah petunjuk di mana mereka juga menemukan markas Kasim yang berada di Antalya, Turki, sehingga mereka akan fokus melacak pria tersebut. So where's this Kasim based? Antalya, Turkey. Di tempat ini juga, Nathan meminta agar Sarah pergi bersama Danny untuk menemui Greg dan mencari tahu apa yang sebenarnya ia jual. Saat di pesawat,
JJ menemukan informasi tentang Qasim, yang mana Qasim dan Greg sudah puluhan tahun bekerja sama, dalam misi ilegal antar negara. Saat di Antalya, Turki, akhirnya Sarah dan Danny pun sampai ke villa milik Greg. Di sanalah Greg memamerkan beberapa koleksi mobil mewah miliknya. Di tempat ini juga, Danny bertemu dengan mobil yang pernah ia pakai dalam adegan film. Karena Greg ngefans, pakai banget, dengan Danny, ia pun membelinya untuk dikoleksi. Dan ia juga berencana akan menghadiahkan mobil itu padanya. You know what? It's yours. Come on, let's have that. Sementara, dari tempat lain, Orson dan JJ terus mengawasi setiap pergerakan Qasim. Namun lagi-lagi Orson sedikit kesal dari mana Mike mendapatkan informasi tentang Qasim. Sehingga dengan kondisi di sana, saat itu juga Mike terus mengikuti pergerakan Qasim. Namun saat itu, Orson sengaja untuk membiarkan Mike mengikuti Qasim, sementara mereka akan fokus dengan anak buah dari Greg Simons. Might play that game. My money's on the plate. Sementara, dari villa milik Greg, nampak Sarah yang berhasil mengendalikan isi dari rekaman CCTV di ruangan milik Greg, sehingga dia dengan leluasa untuk menyadap langsung semua perangkat milik Greg dari sana, agar mengetahui benda apa yang akan diperjualbelikan oleh Greg Simons. Namun, saat itu Sarah tampaknya kecewa, karena Greg hanya akan menjual sebuah senjata, sehingga sebagai bukti ia pun mengirim file itu pada Nathan. Karena Nathan juga merasa kecewa, dan tidak sesuai dengan misi mereka, ia pun meminta agar Sarah segera keluar dari villa itu sesegera mungkin. Sementara, saat Orson dan JJ mulai mengikuti salah seorang anak buah dari Greg Simons, Nathan juga meminta agar Orson kembali. Namun, saat itu Orson tetap dengan rencananya, karena orang yang akan diikuti adalah Ben Harris, seorang pengacara Greg Simons, dan ia juga meyakini jika misi mereka bukanlah soal senjata. There's no way that this deal is about guns. Alright, follow him, but do not engage. Saat Orson mulai mengikuti Ben Harris, JJ pun berhasil memblokir ponsel milik Ben, sehingga Ben tidak dapat melakukan panggilan dari sana. Namun, saat itu Ben mengenali Orson sebagai manajer Danny Francisco saat di kapal tempo hari. Sehingga, mau tidak mau Orson pun melakukan tugasnya dengan sedikit kasar. Saat di ujung pengejaran, Ben Harris pun tewas terjatuh dari atas ketinggian, sehingga mereka hanya berhasil mengambil ponsel miliknya. Is he in the back? Yeah, he's in the back. Lalu, saat malam hari, saat itu Nathan meminta informasi perkembangan dari misi mereka, yang mana saat itu Sarah berhasil mengkopi beberapa berkas data dari komputer milik Greg untuk membuka drive milik Baker yang tewas di awal film tadi. Dan driver itu mengkonfirmasi bahwa barang itu benar-benar The Handle yang mereka cari. Karena Orson penasaran dengan benda itu, Nathan pun menjelaskan bahwa benda itu adalah kecerdasan buatan pertama yang bisa diprogram. Dan benda itu sangat berbahaya jika jatuh ke tangan orang-orang yang salah, karena alat itu bisa dipakai untuk meretas sistem perbankan di seluruh dunia. Bahkan, benda itu dapat mengendalikan serangan nuklir dari seluruh dunia. Karena mereka tidak mengetahui untuk apa benda itu akan mereka lakukan, maka Nathan meminta agar mereka segera mendapatkan benda itu. And we still don't know what they intend to use it for. Saat itu juga, JJ berhasil mendapatkan informasi transaksi dari HP milik Ben Harris, yang mana transaksi akan dilakukan pada pukul 9 pagi di sebuah hotel Amara. Lalu, keesokan harinya, Orson pun menyamar sebagai Ben Harris, yang akan dijemput oleh orang suruhan dari Alex. Sementara dari villa, saat Greg yang lagi seriusnya berdongeng, Sarah pun mendapat telepon dari Nathan, yang meminta agar Sarah membajak HP milik Ben Harris, agar, di saat Orson ditelepon oleh Greg, maka suara Orson akan berubah menjadi suara Ben Harris. Lalu, tibalah saatnya, Orson yang menyamar sebagai Ben Harris akan mulai melakukan transaksi. Sementara dari villa, Sarah meminta Danny agar mereka segera melarikan diri. The getaway. Right. I know how to do that. Dan, saat itu juga terlihat JJ pun bersiap dengan senapannya, dari kejauhan.
Saat transaksi, Orson pun meminta sebuah kode rahasia dari Greg, untuk memastikan, jika barang yang mereka bawa adalah asli. Namun, saat proses pembacaan kode rahasia itu berjalan, salah seorang anak buah Greg mengetahui jika sistem mereka telah dibajak. Sementara, di tempat ini, penyamaran Orson juga telah disadari oleh salah seorang pengawal di rumah Alex malam itu. Sehingga, mau gak mau JJ pun memulai kekacauannya. Dari villa, setelah Sarah berhasil membatalkan transaksi 10 juta dolarnya, ia dan Danny pun kabur dari sana. Sementara dalam kekacauan itu, Orson tampaknya sangat gerah dengan Mike, sehingga ia memilih menyerah, dan membiarkan Mike untuk membawa benda itu. You're not taking it, I'm giving it to you. Namun, saat Mike akan pergi dari sana, Mike terlihat mengkhianati orang Ukraina yang telah mempekerjakan mereka selama ini, yang artinya, masih ada pelaku utama di balik kasus ini. Dari sisi lain, saat itu Danny dan Sarah yang sibuk dikejar oleh anak buah Greg meminta bantuan Nathan, agar mereka bisa selamat, sehingga Orson dan JJ pun berhasil menyelamatkan mereka. Namun, saat dalam perjalanan, alih-alih akan pulang, Orson pun berencana menemui Greg dan mengajaknya bekerja sama. Mendengar ide itu, Danny pun meminta agar dia diturunkan terlebih dahulu. I can't go back to Greg's. Saat bertemu Greg Simons, mereka pun mengajak Greg untuk bekerja sama, dengan imbalan, semua kasusnya akan ditutupin, dan ia akan diberi kebebasan. Sejak itu, Greg dan timnya pun memberitahu, jika orang yang membeli alat The Handle itu, sebenarnya adalah Trent dan Arnold, dua orang taipan penimbun emas yang pernah mereka temui di kapal milik Greg Simons beberapa hari lalu. Karena Greg gak bisa menolak ajakan Danny untuk bergabung, di saat itulah Greg Simons menyetujui kerjasama mereka. Dari obrolan ini juga, mereka mengetahui, jika Mike bekerja untuk Trent dan Arnold. Dari sisi lain, Nathan pun menginformasikan pada Nathan, jika Trent dan Arnold akan merusak sistem perbankan seluruh dunia, dan itu akan terjadi dalam 2 menit lagi. Karena, Trent dan Arnold adalah taipan yang menimbun emas, sehingga mereka menginginkan, hanya emas yang akan menjadi satu-satunya benda yang bernilai tinggi. Mendengar itu, Nathan pun meminta Nathan, untuk membuktikan kemampuan timnya, dalam kasus ini. Now it's time for your man to prove his worth. Singkat cerita, malam pun tiba. Maka dimulailah aksi mereka yang akan menghentikan kegilaan Trent, Arnold, dan Mike. Dengan membagi tugas, yaitu, Greg dan Danny, akan datang untuk mengulur-ulur waktu mereka, sementara Orson, akan menyelinap masuk, dan JJ, sebagai sniper pengintai dari kejauhan. Sementara Sarah, akan terus mengawasi dan memandu setiap pergerakan mereka. Silence and darkness retain. Sementara Orson yang sibuk dengan menghabisi anak buah Mike. Di tempat ini, karena Greg yang merasa belum dibayarkan, ia mencoba untuk mengancam Trent dan Arnold, dengan ancaman ia akan menyandra orang-orang yang mereka sayangi, yang ada di dalam daftar tersebut. Sehingga, Trent dan Arnold meminta, agar orang-orangnya segera membayar Greg Simons. We set up to make the payment anyway. So get it done now! Akibat ucapan Greg, keadaan di ruangan itu semakin kacau, di mana Trent sangat khawatir tentang keluarganya. Namun, Mike mencoba untuk menenangkan mereka, karena bagi dia itu hanya gertakan. Dari tempat lain, terlihat Orson yang sudah memasuki gedung, terus berhadapan dengan anak buah Mike dan dengan mudahnya ia melumpuhkan semua orang-orang yang ada di sana. Kembali ke atas gedung, tampaknya situasi semakin kacau, akibat kepanikan Trent. Sehingga,
Mike yang merasa tidak membutuhkan mereka lagi pun segera menghabisi mereka. Namun, saat Orson baru tiba di sana, tampaknya semua orang dalam ruangan itu tewas, kecuali Mike, yang mencoba untuk menyerang Orson dari belakang, sehingga saat berhadapan, Orson dengan mudahnya membereskan Mike. Not so bad, Mike. Saat mereka berkumpul, Orson pun mendapat kabar, jika Nathan ternyata sudah pergi duluan untuk berlibur ke Doha, di saat mereka sibuk beraksi. Keesokan harinya, saat di Doha, Nathan pun berencana untuk memberi mereka misi baru dengan bayaran tinggi, dan ia juga meminta Orson untuk menyerahkan barang curian dari rumah milik orang Ukraina itu. Namun, saat itu mereka memilih untuk liburan selama 2 minggu, dan menjelaskan, jika barang yang kemarin ia curi sudah dijual untuk mendanai film terbaru Danny Francisco. Lalu, film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Moga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Saya Bang El dan seluruh pemain Operation Fortune mohon pamit undur diri.